Sering kita contohkan, seperti halnya HP. Zaman dulu itu tidak akan pernah berpikir loh kita bisa bicara, bertatap muka jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para milenial sakti, para pemburu misteri, dan para pecinta hikmah. Hari ini saya akan mencoba membahas lagi sesuatu yang pernah saya bahas di videonya yang ada di atas. Itu tentang alam dan zonasi waktu. Seperti halnya kita ketahui, banyak cerita yang beredar tentang dimensi-dimensi lain yang mengakibatkan perbedaan waktu. Cerita-cerita yang beredar tersebut bahkan sampai kreator dari fiksi ilmiah membuat banyak film tentang hal-hal itu. Yang paling fenomenal bagi saya, dan itu paling masuk ilmiah atau masuk akal di kalangan ilmiah, itu tentang, kalau kalian cinta film pernah melihat film yang berjudul Interstellar, coba tonton. Bagaimana dimensi waktu bekerja, dan itu sesuai dengan teori-teori faktual di zaman saat ini. Nah, lantas apakah yang namanya hal dimensi alam lain itu bisa kita ilmiahkan sesuai dengan apa yang kita pelajari dari film tersebut, yang meskipun sampai sekarang masih dalam kajian, tetapi itu yang paling mendekati menurut para ilmuwan. Kejadian-kejadian seperti itu pada dasarnya bagi manusia adalah sesuatu yang pastinya harus bisa kita masuk ke dalam pemikiran ilmiah. Hanya saja seperti halnya yang telah saya paparkan dulu, kehidupan ini seperti laksana bacaan atau seperti buku yang hamparannya luas, sangat-sangat luas. Ya. Yang jadi masalah, kita ini tidak bisa membaca tulisan-tulisan alam. Kita tidak bisa membaca secara jelas tulisan-tulisan alam ini. Ataupun kalau dalam bahasa orang-orang hikmah, itu hikmahnya apa? Menurut para agamawan, orang Islam, Rabbana mafartahada batila. Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia, pasti mempunyai maksud dan tujuan. Terhamparnya cerita-cerita misteri tentang dimensi lain, apalagi yang suka nonton channel-channelnya cerita-cerita misteri yang naik gunung hilang kembali lagi, ataupun yang hilang beberapa lama kembali lagi, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Otomatis itu merupakan suatu tanda yang harusnya kita pelajari. Kenapa ini menjadi tabu bagi kita? Itu karena otak kita, pengetahuan kita belum sampai ke sana. Jangankan seperti itu, kita dalam diri ini pun belum sampai masuk ke dalam diri. Kita belum sampai kepada tangan untuk mensyukurinya, belum sampai kepada mata untuk mensyukurinya. Kalau dalam bahasan kemarin, kita ini untuk membaca diri ini itu kalau dibukukan, untuk membaca diri kalau dibukukan itu lebih dari ribuan halaman, mungkin ribuan buku untuk membaca diri. Membaca tentang tangan, struktur tulang dari tangan, struktur kulit, struktur darah, struktur dagingnya dari tangan. Membaca tentang mata, bagaimana retina, bola mata, terus darah yang mengalir ke mata, terus bakteri-bakteri yang ada di dalam mata. Jika kita dibukukan itu lebih dari ratusan buku, mungkin ribuan. Itu baru satu jenis panca indera. Nah, ini yang kita baca ini bukan hanya membaca diri, tetapi membaca alam. Jadi kalau seandainya kita menganggap tabu sesuatu yang belum masuk akal kepada kita, sangat naif bagi seorang pembelajar. Oh, itu mustahil. Bukan, ada
sesuatu yang mustahil kan. Tetapi jika memang masih bisa ditelusuri keilmiahannya, telusurilah. Ya. Jadi jika seandainya kita berjumpa dengan sesuatu yang di luar nalar untuk sekarang, loh, sekali lagi nalar untuk sekarang yang pengetahuan belum sampai kepadanya. Tetapi lain lagi nanti nalar kita akan terbiasa dengan hal-hal yang mustahil sekarang, tetapi di beberapa ratus tahun ke depan itu adalah merupakan hal biasa. Sering kita contohkan seperti halnya HP. Zaman dulu itu tidak akan pernah berpikir loh kita bisa bicara bertatap muka jarak jauh. Tidak akan pernah berpikir, bahkan dulu tidak akan pernah berpikir adanya kendaraan bermotor gitu ya. Kenapa? Karena dulu masih memakai kuda, keledai, unta. Tidak pernah berpikir akan adanya mobil, motor, kendaraan sepeda motor, bahkan kereta api ataupun pesawat terbang. Tidak akan pernah ada yang berpikir seperti itu. Seperti halnya sekarang kita tidak berpikir bahwa alam dimensi lain yang ada di hutan atau di gunung itu adalah sesuatu yang akan biasa nantinya. Itu akan menjadi sesuatu yang lumrah nantinya. Kenapa? Karena mungkin nanti jika seandainya kita sekarang berjuang untuk mencari pengetahuan tentang hal tersebut dan bisa diilmiahkan dan masuk ke akal nalar kita, itu akan menjadi hal yang biasa. Mungkin kita seperti menonton fiksi ilmiah untuk zaman sekarang. Mungkin kita seperti nonton film Doraemon untuk zaman sekarang. Seperti halnya melintasi waktu atau bahkan melintasi ruangan. Tidak ada sesuatu yang mustahil jika kita dikejar dan Allah mengizinkan tentunya. Dan jika pun tidak berhasil, itu hanyalah kita yang hidupnya pendek. Tetapi generasi kita yang kita siapkan mungkin saja akan berhasil. Sekarang pun ekspedisi keluar angkasa sudah mulai. Mungkin saja kita bisa tinggal di belahan planet lain ataupun galaksi lain. Ya, tidak ada kemustahilan asalkan kita benar-benar berusaha. Lantas apakah umur yang sedikit ini akan bisa sampai ke sana nantinya? Wallahu a'lam. Tetapi jiwa sukma ataupun jiwa kita bisa tembus ke sana dengan izin Allah. Ya, mungkin untuk para pemirsa sekian dulu pembahasan ini, nanti akan ada sesi keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.